Sudah sarapan? Sudah makan? Hai juga. Bantu tap-tap layar kakak sayang ya. Bantu share-share dulu. Coba lihat filternya. Bukan main kan? Dari Samosir. Iya, dari Samosir. Iya. Kan kakak udah pernah ke live aku kemarin ya. Aku bacain ya. Mengapa, mengapa sayang, mengapa hatiku? Apa pertanyaan kakak Heni Berta? Pertanyaanku, cek tanggal lahirku Bun, 25 November 79. Nama sesuai akun ya. (25 November tahun 1979). Heni Berta. Energinya kakak lagi sedih ya. Lagi sedih, lagi berjuang sendirian untuk kehidupan kakak sendiri. Kenapa di sini adalah di sini kakak yang kakak tangisi berkaitan dengan pasangan. Ada konflik dengan pasangan yang pergi meninggalkan, yang bikin kakak sedih ya. Ada perasaan sedih. Apa dia pergi karena ada kesalahan atau apa nih? Energinya kakak berjuang sendirian ya. By the way, kakak apa? Berdagang ya. Bekerja dengan sedikit uang kalau energinya ya. Lagi sepi dagangannya ya. Bekerja dengan sedikit uang, lagi berusaha mencari uang. Di sini menjadi tulang punggung sendiri. Ini kayak kakak nih, kayak gambarnya kayak gambar seolah jadi janda kayaknya. Punya suami tapi kayak jadi janda. Suaminya kemana? Ada seseorang perseteruan, perkelahian, atau perselisihan yang mengakibatkan seseorang itu pergi di kehidupan kakak atau melangkah menjauh. Ada sesuatu yang kakak inginkan, hayalkan, harapan. Ada keinginan untuk hubungan ini berbaikan lagi sepertinya. Rumah tangga ini berbaikan lagi. By the way, kakak juga lagi sakit ya. Ada lagi sakit juga energi. Ada di kuliah di sini energinya ada menangis ya, menangis atau mungkin di sini energinya meratapi tentang nasib, kehidupan, kesendirian, ada tentang kesepian juga. Kalau yang diriku lihat sepertinya kakak harus konsen, harus fokus dengan kesehatan kakak dulu, karena di sini energinya kakak nanti mungkin bakalan apa ya, karena stres, karena beban pikiran, karena penyakit juga udah ada di badan. Ini energinya kakak bakal terbaring sakit nih. Jadi harus yang pertama nggak usah mikirin mantan suami yang telah pergi. Mantan suami deh, belum jadi mantan ya. Kakak harus konsen ke kesehatan kakak dulu, kata dia. Karena di sini yang urgent ini kesehatan kamu, say. Ini aku lihat beberapa bulan lagi kamu bakal terbaring sakit. Nah, tak berdaya nih. Gak usah mikirin yang bikin kamu stres sendiri, say. Ini sih bacaan kartu, tapi bacaan kartu ini juga sebagai waspada atau wanti-wanti buat diri kamu sendiri.
Apakah dia bakal kembali? Kayaknya susah ya. Oke, bantu tap-tap layar dulu kakak sayang, bantu share dulu, bantu tap-tap layar. Itu baru nanti aku bacakan lagi. Susah kembalinya, susah. Bantu tap-tap layar dulu kak sayang. Sahudi. Yang diriku lihat kayaknya dia tuh benci ke kakak ya. Kenapa ya benci dia ya? Apakah ada hasutan dari pihak lain? Mungkin. Tapi energinya kayak ada benci. So, oh, kalau ini gemuk dibikinnya ya. Diriku rasa karena ada hasutan ya dari keluarganya. Walau sedikit ku transfer. Walau sedikit ku transfer. Transfer kemana? Ke dia. Tapi memang kakak harus konsen dengan kesehatan sendiri. Benci, tapi indahnya.
Mirip Maen. Nah, Didi keundang ibu istirahat biar. Halo kakak Heni Berta. Iya, Lagi ngapain jualan? enggak lagi terbaring, kurang sehat badannya. Oh iyalah bacaan tadi kan kartu tadi sakit. Iya, Sakit gula, ada sakit gula ya kak ya? enggak tahu, belum aku nggak berani ngecek soalnya nanti dibilang penyakit ini penyakit itu. Tapi bisa juga karena kan kita kan nggak jualan nggak mengeluarkan keringat. Jadi aku kuat minum kopi. Kopi pakai gula lagi ya. Iya, bisa aja ya kan. Aku takut ngecek kalau ini ngecek nanti penyakitku ke dokter dibilang begini-begini, ya udah kalau memang mau mati mati aja gitu. Jadi sedih kali. Itu kan bacaan kartu tadi ada sedih menangis juga mikirin hidup ya. Iya, banyak kali loh Bun, semuanya bertubi-tubi Bun. Baik dari pasangan, anak-anak, semuanya berantakan kayak lalu pulang. Hidup udah sebatang kara gitu kan. Awak dengar anak-anak juga nggak happy. Kita kan pasti sedih sebagai orang tua ya kan? Iyalah. Nah, gitu. Kalau kita susah, anak-anak happy, pasti kita Kenapa kakak takut udah cek lain. kesehatan? Tapi kalau dia diamkan nanti Aku terbaring sakit lama katanya bacaan tadi. Iya, memang betul itu. Tapi kayak mana itulah aku. Itulah kerasnya aku. Takut kalau Iya. dibilang penyakit ini. Harus dicek lah kak, jangan dibiar-biarin. Ya lah Bun, nanti suatu saat lah Bun. Kalau udah Suatu saat nanti udah terbaring terkapar baru. iya. Gimana bikinnya? Udah mulai hari tanggal 17 itu udah nggak enak badan Bun. Aku pikir karena aku selalu jualan naik sepeda motor itu mungkin itu terlalu capek kena angin, sering terlambat makan, makanya angin itu mungkin di dalam tubuh itu banyak gitu. Jadi aku bawainnya ya istirahat aja dulu gitu. Beban pikiran juga. Beban pikiran juga termasuk tuh. Masih bisa berusaha aku jalankan gitu. Kalau nggak ada pesta aku istirahat, kalau hari pekan aku dipajak gitu Bunda. Kok bisa tahu semua kartu bacaan itu ya? Luar biasa Bunda. Kan kartu ini kan sebagai apa ya? Sebagai hiburan aja sih. Iya hiburan tapi nyatanya benar semua yang ada dibacakannya. Kita kan maaf ya Bunda kalau aku nyoba-nyoba istilahnya gitu ya kan. Nah, nyoba-nyoba itu kita bisa ngambil positifnya. Kalau nggak benar ya udah dilewatkan aja. Tapi ini semua benar gitu kan. Aku udah bolak-balik tanya sana sini tentang ini pasangan. Semuanya tertuju ke situ. Dia seandainya pun balik lagi, dia kan lebih menyakiti lagi. Memang itulah Bun permasalahan kami. Dia itu hanya bisa menyakiti, dia tidak mau mendengarkan keluh kesah kita. Kita kan perempuan ini kan kalau ketika merepet kan pengen didengar ya kan Bunda. Apa aku aja yang kayak gitu? Karena dia juga Pengen, keras. iya, aku juga keras Bunda. Iya, akhir-akhir ini baru aku sadari ternyata kami sama-sama Keras. Sagittarius. Iya, sama-sama bintang Sagittarius, elemen api gitu kan, keras. Itu kan elemen api itu keras ya Bun. Iya. Baru ku sadari dia tuh kalau nggak salah aku eh, 10 Desember apa 12 Desember tanggal lahirnya. Aku 25 November. Kan sama-sama Sagittarius Sama-sama masih. Sagittarius ya. Iya, jadi harus banyak-banyak
apa ya kan, mijak tanah ya kan, atau megang pohon katanya gitu ya kan, karena elemen api. Api Gitu. sama api berkobar dia. Mm-mm. Itu sementara aku ini sama dia itu sudah istri yang ketiga. Istri ketiga. Iya, istri yang pertama meninggal kanker payudara gitu kan. Terus dia ngakunya sama aku istri yang pertama meninggal karena kanker payudara ya kan. Satu marga aku pula. Oke, aku terima dia dengan apa adanya. Aku mungkin bisa ada tempat pengaduanku gitu. Tapi ternyata istri kedua sudah ada. Dibuang juga sama seperti aku ini gitu. Ngeri ya. Berarti emang sudah karakternya begitu mungkin. Iya, Bun. Tapi paling sedihnya keluarga dia itu, keluarga dari suamiku yang sekarang ini, sedikit pun tidak ada pengertian gitu loh. Nggak ada berpikir, "Ah, ini sudah 3 kali kawin, kok bisa begitu aja suka-sukanya buang perempuan." Jadi kita itu disalahkan. Bayangin aja Bunda, aku tuh kalau dia marah dicekek, ditunjang, dicekek, selalu mencekek itu dengan tangan dua loh Bunda. Kita kan mana bisa lah kita melawan laki-laki ya kan. Apalah tenaga kita perempuan melawan laki-laki, nggak ada. Paling hanya nangis dan nangis. Paling melawan pun ke anjing lah jarak jauh gitu. Kakak bla 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 gitu. Kalau namun untuk dekat, ya lah ditumbuk sekali pasti melayang kan Bun. Nah, kebetulan aku mau mandi, ada air panas di depanku. Kusiramkan dia dengan air panas. Lalu badannya semua apa tuh? Meleleh lah karena aku siram dengan air panas, tapi bukan dengan sengaja. Aku posisi mau mandi, tapi lah dicekek tangan leherku dua-duanya. Hmm. Sambil dia ngusir-ngusir aku dari rumahnya. Sakitlah Bunda, kayak gitu diperlakukan. Sementara dia menjudi terus, menjudi tanpa memikirkan belanja ke rumah. Aku kan jualan. Masa si Bunda semua tergantung sama aku biaya hidup mulai dari dapur, rokok, adat-adat ke pesta-pesta, masa semua kita ya kan Bun. Seharusnya kita dijagalah perasaan kita itu. Apalagi aku ini istri ketiga. Seharusnya berpikir menurutku ya kan. Dijagalah Iyalah. perasaanku, dijaga seharusnya kalau ada hasil dari ladang pinomaknya entah sekali setahun aja dikasih entah 1 juta entah 500 ribu, inilah ya cukupkan, cukup nggak cukup kau cukupkan. Kalau dia ngomong begitu mungkin kita merasa bangga ya kan, cukup nggak cukup karena kita juga jualan kan bisa bantu suami. Ini semua beban rumah tangga itu jatuh sama kita. Kita kan merasa loh kok jadi begini. Aku nggak butuh harta atau apa, minimal dihargai saja aku sudah bahagia gitu ya kan. Ini jangankan bantuin kita jualan, enggak, dia main judi, hasil dari ladang ada, kadang puluhan juta loh, karena kita kan berladang bawang, puluhan juta hasil dari ladang. Kalau ada Bunda dikasih adalah sama aku gitu. Kan kita menangis dalam batin kan Bun? Iya, tadi kan bacanya kartunya menangis memikirin masalah hidup. Karena pelik Iya. kali. Jadi udah aku ketika aku melakukan kesalahan itu Bunda, aku siram dia dengan air panas. Itu tadi mandianku mau mandi ke kamar mandi, langsung dicekek. Otomatis aku nggak bisa melawan. Untung nggak mati Bunda, tapi mataku sudah nggak bisa kubuka pada saat itu. Langsung api yang keluar sambil suaraku udah hampir putus. Ketika nggak ada, udah lemas, dilepaskanlah tanganku itu. Spontan aku ngambil air panas ini, menyiramkannya langsung. Ketika dibalikkan badannya dari aku, lalu kusiram. Ketika aku siram, udah melepuh lah semuanya badannya itu. Aku lari ke keluarganya, mengadu, minta tolong supaya dibawakan berobat. Karena itu kan spontan. Karena sakitnya perlakuan dia sama aku nggak bisa melawan dia. Ada air panas di depanku, lalu kusiramkan. Tapi keluarga menuduh aku sengaja, keluarga dia menuduh aku sengaja menyiram itu. Orang itu nggak percaya bahwasannya itu air mandianku. Kan di Samosir itu dingin Bunda. Iya. Nah, kita kalau sore pasti kita nggak berani mandi lah. Apalagi aku udah berapa kali operasi, jadi
kalau mandi air dingin itu pasti menggigil. Jadi aku berusaha untuk mandi sore itu pakai air panas gitu. Jadi orang tuh bilang sengaja aku masak air panas hanya untuk menyiram suamiku. Kalaupun itu sengaja, selama ini aku sudah mengadu sama keluarganya bahwasanya aku selalu diperlakukan jahat. Mending dia masih kusiram dengan air panas. Gimana kalau tidur dia kutikam dengan pisau? Itu lebih berbahaya ya kan Bun? Seperti yang kita lihat-lihat di Facebook itu kan. Mm-mm. Nah, begitulah Bun yang kurasakan. Lalu aku diusir dari rumahnya. Semua keluarganya menyetujui, menyepakati untuk berpisahlah. Daripada lebih parah dari ini, lebih baik berpisah. Ya memang sebenarnya aku aja nggak tahu diri. Selalu menyayangi orang yang sudah menyakiti, menghina, tidak menghargai pekerjaan dan tidak menghargai pengorbanan. Kok itulah Iya. yang sekarang ku sesali. Kenapa sih Tuhan? Aku selalu ingin mempertahankan rumah tangga yang hancur, yang tidak bisa mengerti kita. Aku tahu ada kesalahanku, yaitu selalu terbuka ketika enggak pas di hatiku aku selalu ngomong. Maklum namanya juga Sagitarius, orangnya kan belak-belakan. Itu bukan yang ku sengaja. Memang itulah aku apa adanya. Ketika dia aku nggak suka ya nggak suka. Aku bilang gitu kan. Kalau orang kan bisa dipendam, bisa ditutup-tutupi, udah sakit. Kalau aku enggak, selalu aku ngomong, kenapa begini Pak? Kenapa? Apa salahnya kau bantu aku jualan daripada kau main judi? Apa salahnya kau bantu aku? Jadi maksudmu aku babumu aku di rumah ini? Dia tuh langsung berontak. Ketika kita ngomong 1, 2, 3, dia langsung usir, pergi kau dari rumah ini. Dia seharusnya berpikir, yang ku mau dia berpikir, oh iya ya, sementara aku main judi terus, sementara dia jualan naik kereta bawa semua peralatannya kayak mau pindah itulah. Kayak mana lah mau pindah Bun, ada kuali, ada kompor, semua tersusun rapi di keranjang ini, mencari pesta penuh dengan air mata. Ketika dari rumah itu berangkat berdoa, menyerahkan diri sama Tuhan. Lalu itu tolong Tuhan jagain aku, tolong lindungi jangan sampai jatuh di jalan yang terjal itu. Sementara suamiku dengan gayanya santai di rumah tidur, pulang dari ladang dia tidur, sementara dia nggak tahu kayak mana gitu kan. Disitulah aku menangis Bunda. Mungkin alam juga memisahkan aku dari dia. Sekarang hatiku ini Bunda nggak bisa ku rombak, selalu mikirin dia loh Bu. Kok bisa gini? Aku malu dengan rumah tangga yang sampai gagal ini gitu. Walaupun banyak orang menyemangati, banyaknya orang janda-janda di luar sana bisa bangkit, masa kau nggak bisa? Kau kan orangnya kuat. Begini. Ya ampun Tuhanku. Pengenku juga seperti ini, seperti itu. Tapi kok hatiku kok nggak bisa berubah? Kenapa selalu mikirin dia? Sudah sejahat itu, anaknya juga jahat sama aku. Kenapa aku mau mengorbankan pikiranku sama dia gitu loh. Aku udah berdoa sama leluhurku, sama alam semesta ini, sama Tuhan di gereja. Aku berdoa memohon, tolong lepaskan Tuhan. Untuk apa aku pertahankan itu? Tapi sakit kali loh Bunda, nggak bisa loh menangis tiap hari, menangis pun malam nangis, siang nangis. Ditambah lagi anak-anak begini keadaannya, anak dari aku ya. Aku kan udah 2 kali nikah Bun. Iya. Suamiku dulu jahat juga sama aku. Dia selingkuh, kawin sana, kawin sini. Jadi aku berdikari sendiri. 10 tahun aku menjanda, baru datanglah ini mendekatiku. Aku kira dia bisa jadi tempat aku mengadu, tapi ternyata aku jadi beban rumah tangga. Aku sebenarnya siap loh Bunda menjadi beban rumah tangga, asal dihargai aja akunya. Demi rumah tangga aku rela gitu loh, tapi aku nggak dihargai. Ketika aku melakukan kesalahan itu dengan air panas yang ku siram itu, disitulah keluarganya langsung memisahkan, Iya. mengusirku loh Bunda. Tadi kan bacanya ada hasutan keluarga juga. Keluarga juga pengen memisahkan juga. Oh, istrimu kurang ajar, istrimu ini mungkin. Iya Bunda, aku tahu itu.
Kok sejahat itu kau? Semua orang itu bertelepon sama aku. Kok sejahat itu kau? Kok tega kali kau melakukan itu? Lah, karena aku udah jelaskan. Posisiku mau mandi, ngangkat air mau ke kamar mandi. Sudah hampir dekat pintu kamar mandi. Lalu ditangkap leher dengan tangan dua. Hah? Aku nggak tahu aku harus bagaimana. Air di tanganku, lalu aku mau menunduk udah diangkat ke atas leherku. Ya, aku terpaksa jatuhkan itu dangdang. Untung aja tutup dengan rapat. Kalau enggak pasti kaki kena percikan dangdang itu. Kujelaskan pun orang itu tidak terima. Pokoknya aku jahat. Masa gara-gara menjudi kau tega menyiram suamimu? Katanya. Lah, ya namanya juga keadaan begitu. Kalau ada pisau mungkin entah apa air keras mungkin ada di depanku, mungkin itu yang akan kusiramkan. Namanya juga kita lagi dalam keadaan nggak Hilang sadar diri lah. sadar diri ya. Namanya kita nggak sadar diri. Aku kan aku bilang jadi perempuan itu nggak bisa melawan laki-laki loh. Ditumbuk sekali aja pun udah melayang ke pintu sana. Itu Sebenarnya tuh kakak juga membela diri kan dia kan mau cekek kakak kan. udah dicekek loh bunda. Tanganku satu ini dilipat ke belakang lalu ditendang paha ini. Coba bayangkanlah bunda posisiku, seandainya di posisi ibu apa yang ibu lakukan sama suami? Pasti ibu melawan kan, tapi spontan. Melawan Begitu lah aku udah cekek aku sudah menjelaskan itu. Tidak ada yang percaya. Aku butuh pembelaan pada saat genting-genting itu dari suamiku. Suamiku diam. Dia tidak merasa bersalah. Udah. Jadi makanya itu loh bunda. Makanya kenapa lah aku sampai seperti ini. Udah berobat kemana-mana. Supaya bisa dia hilang dari ingatanku. Bingungnya aku bun. Suamiku aja yang udah ngasih anak 4 sama aku bisa kulupakan. Karena kejahatan yang selingkuh dengan perkawinan kesana kemari. Oke. Bisa saya lupakan bunda. Masa ini nggak bisa? Yang nggak bisa aku punya anak lagi dari dia. Yang tidak pernah dikasih kasih sayang atau nafkah atau apa namanya itu materi. Masa nggak bisa aku lupakan? Itulah sekarang problema aku loh bun. Sudah capek aku berdoa. Udah 6 bulan mulai masih ingat sampai sekarang tanggal 13 Maret lah kejadian itu. Diusir, asli diusir. Semua keluarga mengusirku dari rumah itu. Ya, aku pergi. Padahal banyak bangunanku di situ, bunda. Banyak pengorbananku di situ. Banyak pengorbananku ke keluarganya. Adik-adiknya aku kawinkan. Nggak ada satupun merasa, kenapa kak? Atau aku dimarahin gitu. Kok bisa setega itu kakak sama abangku? Nggak ada itu yang ngomong begitu. Diam orang itu 1000 bahasa setelah orang itu semua sudah selesai. Gitu. Karena apa kakak mengingat dia? Karena yang pertama mungkin kakak ada ngerasa kasihan, menyesali perbuatan kakak yang kakak nyiram itu kan. Iya, aku menyesali itu. Kenapa lah ya? Kok bisa aku melakukan itu sejahat itu ke aku? Gitu. Aku nggak ada niat untuk itu. Seandainya lah dia nggak kayak gitu sifatnya, ya nggak terjadi lah. Kedua kakak merasa kesepian juga. Iya. Banyak kawan-kawan bilang ajak ke sana kemari jalan-jalan nyanyi-nyanyi karaoke untuk menghilangkannya. Aku mau kawanku itu. Tapi pulang dari situ kita tidur di rumah kan pasti ingat kembalinya itu. Nggak mungkin lah ketika kita di sana joget-joget atau nyanyi-nyanyi, nggak mungkin kita pulang ke rumah nggak teringat kembali. Pasti. Iyalah. Jadi bukan itu solusinya sebenarnya. Itu hanya hiburan sesaat. Tapi beban memori, pikiran ini nggak bisa kita bohongi. Nggak mungkin. Itu kartu tadi juga ditunjukkan kan bunda. Nggak bisa kita bohongi itu. Udah 6 bulan loh. Masa sih nggak bisa berlalu? Coba kalau kayak orang lain kan terus cari pengganti. Aku diajarin, kau cari laki-laki yang bisa menghiburmu hanya untuk WA-WAan, telepon-teleponan supaya kau tidak teringat dengan suamimu itu, si jahat itu katanya. Lah, segampang itu kah? Ya ampun, ngeri kali lah. Sampai berapa kali lagi kita, aduh namanya kita perempuan paham, apa ya?
menurut aku pribadiku perempuan yang lemah. Ketika aku melihat laki-laki nanti ini itu rupanya dia hanya untuk memanfaatkan, kan pasti kita terpengaruh. Kalau kita udah sayang, ini tubuh kita ini nggak kita ada harganya lagi. Semua kita serahkan, ya kan, Bun? Iyalah, Kalau kita udah sumpah namanya udah sayang. sayang, udah cinta. Iya. Jadi makanya supaya jangan terjadi hal-hal yang seperti itu, kita menghindar. Jangan sampai kita yang namanya berkenalan dengan laki-laki seperti yang dibilang teman tadi. Jauhkan itu. Jauhkan dari pikiran. Itulah kalau aku, Bunda. Sedih juga kalau diingat-ingat ya, Bu ya. Sedih sekali. Kadang kayak macam, kalau menurut aku kayak macam nggak ada keberpihakan Tuhan itu sama kita gitu. Seolah-olah menurut aku Tuhan itu kayak nggak peduli dengan penderitaan kita, dengan masalah kita gitu loh. Padahal dulu sebelum kawin juga kita menyerahkan diri, berdoa supaya jangan lagi gagal yang kesekian, yang kedua kalinya, ya kan? Kita nggak, siapa sih yang mau 2 kali nikah, aduh Tuhanku. Nggak ada itu, Bunda. Apalagi kalau orang kita Kristen tuh jauh-jauh lah itu. Sesakit apapun kalau masih bisa dipertahankan, pasti dipertahankan. Kadang aku pengen kali, Bunda. Aku pengen dia nggak usah balik lah, istilahnya nggak usah bersatu. Pengen kali loh, Bunda. Apa yang kita rasakan ini, dia juga merasakannya gitu loh. Dia juga kayak gitu di sana gitu loh, Bunda. Biar tahu dia, oh alah, kayak gini lah rupanya dia itu dulu semenjak kami berpisah. Seperti aku ini menangis, apa yang ditangisi? Bodoh banget. Bukan bodoh, itu namanya cinta, itu perasaan yang wajar. Karena masih cinta tadi. Menurut Bunda lah, masihkah, apakah dia memikirkan aku sedikit aja pun? Memikirkan, tapi lebih ke benci tadi, benci, marah, tambah lagi hasutan keluarga, tambahlah, digaram-garami terus. Yang ada tadi bacaan kartu itu cuman benci. Tambah lagi mungkin ditambah-tambahi, oh ngapain kau balik lagi sama si Henny Berta ini. Iya, Ada sih dia mikirkan. itulah Bunda, Kakak nggak itulah. pernah lihat dia, jenguk dia. Enggak pernah. Ngapain kita jenguk? Udah Kakak diusir gengsi juga, pengen ketemu, tapi nggak mau jenguk. Kayak mana kalau kita jenguk lah dia ke kampungnya sana? Otomatis sebenarnya dekat dari rumah ini. 20 menit nek sepeda motor gitu ke rumahnya gitu kan. Kalau lah kita tengok Bunda, kayak mana lah harga diri kita di mata keluarga, di mata tetangganya. Pastilah. Lupakan dulu harga diri. Tunjukkan kalau kita punya empati ke dia. Yang pasti diomongkan itu kan Bunda gini. Nggak malu kau datang-datang kau ke sini, kau udah diusir kau. Ya itulah, kita orang Batak Bunda punya harga diri. Harga diri inilah yang bikin kita stres. Enggak wajar lah perempuan itu tidak mendatang-datangi laki-laki walaupun itu suami. Kan menjenguk, dia kan sakit ceritanya itu. Kan sakit lah melepuh badannya disiram air panas, Kak. Ya udah sembuh Bunda, udah 6 bulan yang lalu cerita kami ini, 6 bulan yang lalu. Kan dia berobat juga dibawa ke Medan. Berobatnya 2 minggu dia di Medan lalu pulang ke kampung itu lagi. Ya, jadi kan nggak ada lagi alasan yang mau kita tunjukkan ke situ melihat mukanya dia gitu loh. Ya itu. Pernah sekali berpapasan di jalan tuh dilihatnya kami naik kereta, naik sepeda motor. Kalau memang ada niat dia niat baik, ya pastilah dia entah stop, entah dikejar kembali gitu. Ini nggak ada. Ya sudah berarti Ya, memang itulah, karena benci tadi. Itulah. Yang ada Jadi sekarang tadi kebencian di bacaan kartunya.
Heeh. Aku solusinya itu sekarang ini diriku sendiri nggak bisa kuobati, itu aja Bunda. Diriku sendiri tidak bisa kuobati. Bodohnya aku kan merasa bodoh. Kok bisalah aku sebodoh ini ya Tuhan. Kok kenapa lah dia aku pikirkan terus sementara aja dia tuh nggak ada memikirkanku. Dia Apa hanya mengingat ganteng dia menurut kakak? enggak pala. Biasa aja. Terus enak. Enggak juga Bunda. Sumpah. Iya, aku nggak bohong. Kalau masalah ke hubungan itu Bunda, itu bukan itu prioritas yang paling utama. Mana tahu kan Bukan. itu prioritas. Ada juga perempuan susah move on walaupun disakiti laki-laki, susah move on Enggak Bunda. Jujur karena kalau aku hubungan cerita, itu. iya, kalau aku cerita secara intim di room ibu ini, kita malu didengar orang. Itu kan Kasihan nggak ada gitu. orang, cuman kita aja. Iya. Akulah yang tahu kayak mana sakitnya. Tapi Oh. bukan berarti aku munafik. Enggak. Hubungan rumah tangga itu bukan dinilai hanya dari seks saja. Enggak. Hanya kebersamaan aja Bunda. Sama-sama di rumah. Kecontohkan eh, suami kita itu keluar. Maunya ingat dia pulang. Gitu Bunda. Iya, bagi perempuan iya nggak seks doang, tapi bagi laki-laki hubungan rumah tangga tuh seks yang pertama. Ya itu menurut orang itulah itu. Jadi kalau memang dia tuh nomor satu, kenapa segampang itu dia sampai 6 bulan tidak mencari, tidak memikirkannya? Karena dia merasa kakak sudah bisa cari uang sendiri, ngapain pun nafkahi, dia pintar cari uang kok. Ya tahu dia itu aku bisa cari duit, bisa bantu keluarga, bisa ini itu melalui eh, usaha kita jual-jual goreng-gorengan ini ya kan Bunda. Kadang kan seorang memandang kita jualan gorengan ini sepele, tapi puji Tuhan kalau kita syukuri aja hasil yang sedikit itu berkah loh Bunda, betul. Aku udah merasakan itu. Dibandingkan kita berladang, habis modal-modal sebanyak-banyaknya, tiba hasilnya, tiba alam cuaca yang menghajarnya, ya lenyap sekejap mata. Mm. Nah, jadi kalau jualan aku Bunda, walaupun sekali seminggu aku jualannya, atau 3 kali seminggu aja karena ada pesta gitu, ya puji syukur tercukupkan loh Bun. Nggak pernah istilahnya nggak, aduh maaf lah ya. Di kampung kami itu, di kampung suamiku itu, walau pegawai-pegawai ada sebagian gitu kerja-kerja pegawai, keadaan dia dengan keadaanku, walau aku berdagang goreng-gorengan, sangat jauh berbeda. Dibandingkan dengan keadaan-keadaan tetangga-tetangga yang hanya menghasilkan ladang. Itulah kenapa memang kalau jualan ini walaupun cuma 200.000 aja keuntungan kita sekali jualan. Kalau pandai kita ngelolahnya ini, pandai kita mensyukuri ini, ditambah nanti rezeki-rezeki yang akan datang, ya akan berlimpah loh Bun. Asal kita Iya. pandai aja. Jangan lebih besar pasak dari ini tiang. Ya kalau kita ngutang sana, ngutang sini, pinjam sana, pinjam sini, uang-uang panas itu, kayak mana kita menutupnya ini? Coba kita hindari utang-utang itu. Kita hanya Iyalah. mengharap mensyukuri hasil dari goreng-gorengan kita itu tadi. Pasti, aduh, aku udah merasakan itu, Bun. Dari dulu aku jualan goreng-gorengan, nggak pernah aku terlilit hutang, nggak pernah aku dikejar-kejar utang. Nah, itulah aku, Bun, orangnya. Iya. Karena hutang tuh sesuatu yang harus dihindari memang. Stres kita mikirin, nggak tidur kita Ya, mikirin. jadi itulah aku Bun, bedanya aku dengan orang-orang yang di sekitaran itu. Jadi keluarga aja itu banyak yang iri sama aku. Kok bisa dipestakan adiknya? Kalau orang Batak kan pesta kan besar Bunda. Jadi adiknya karena mertuaku laki-laki dan perempuan sudah tidak ada. Ku pestakan dengan modal nggak ada dari adik iparku ini. Ku pestakan. Ku bikin pesta adat besar. Ya, jadi orang itu heran kok bisa ya dia kayak gitu. Dari mana uangnya? Cuman jual goreng-goreng aja. Hah, jadi ini suamiku sekarang sekarang suamiku yang tidak bersyukur itu. Gitu.
Aku datang ke rumahnya dia itu, aduh WC pun nggak ada, asbesnya nggak ada, dindingnya entah kayak mana-mana, semua aku baguskan Bunda. Semua aku rehab, datang keluarganya merantau dari Jakarta sana, pesta. Orang itu salut, bangga. Ih, kok nggak pernah seperti ini, rumah ini begono begini gitu. Enak kali di rumah ini, banyak kali bunganya, bersih, begono begini gitu kata keluarganya. Tapi ketika aku melakukan kesalahan, itu semua sirna. Hilang. Iya, sirna loh Bun, itulah yang kurasakan. Sakit kali rupanya kita berkorban setulus hati kita, memberikan hati yang tulus untuk suami, keluarga. Tapi kita nggak dihargai suami. Dan begitu kita melakukan kesalahan, bukan karena sengaja, kita langsung dibuang loh Bunda. Sakit loh. Tapi Sakit. dia juga jahat ya. Dia juga mengiyakan anggapan orang kalau kakak yang sengaja ngelakuin. Padahal kan nggak sengaja. Iya, nggak sengaja. Dia tahu kok. Cuman nggak mungkin kami berantem ada tetangga yang datang. Kalau ada tetangga pasti udah nggak terjadi penyiraman atau nggak terjadi penyekekan, ya kan? Mm-mm. Pasti dihalangi orang yang melihat. Hanya kami berantem hanya berdua, nggak ada dilihat anak-anak atau siapapun. Coba kalau ada orang yang melihat atau anak-anak yang melihat, Pak, jangan Pak, jangan Mak, pasti gitu kan? Nah itu, jadi suami tidak mau mengaku itu aku yang salah. Nggak ada itu. Kujelaskan pun di hadapan keluarga begitu rame, keluarga ini mengusirku, keluarga dia. Opungnya, tulangnya begitu. Nggak ada yang membela aku satu pun. Semua orang itu bilang jahat. Nah itu, kau harus keluar dari kampung ini, kau harus keluar dari rumah ini. Bahkan keluarganya ini semua orang-orang yang kutolong, minjem-minjem duitku semua ini. Keluarga dia loh. Hah? Sampai sekarang banyak lagi uang itu nggak bisa kutagih. Nah, kemana aku mau menagihnya, keluarganya semua. Nah, dia merasa itu bukan uangku, uang suamiku. Jadi orang itu sepele, jadi menganggap aku musuh. Gara-gara uang ini tadi, aku nggak minta, ku biarkan aja, ku ikhlaskan aja. Aku hanya nangis, berdoa. Semoga Tuhan uang yang sama dia itu, sama keluarganya itu berlimpahlah rezekiku, sehatlah aku. Kalau bisa anak-anakku itu Tuhan jangan menderita. Cukup aku aja yang menderita, tolonglah. Ya nggak ada hasilnya, apa boleh buat. Mungkin belum sekarang doa itu terjawab. Mungkin puluhan tahun yang akan datang, atau mungkin tunggu mati dulu aku baru orang anak-anak ini berhasil, kan kita nggak tahu. Pokoknya kita pasrah, nggak pernah putus doa, nggak. Sama alam ini pun berdoa, serahkan semua, sama leluhur-leluhur itu juga. Ya pastilah kita serahkan semuanya. Kakak dicekik itu awalnya gimana? Nah, Kakak dicekik dia awalnya gimana? ku jemput dia dari tempat perjudian. Oh, Nah, ku marah-marah jemput. di situ. Iya, aku jemput dia dari tempat menjudinya dia. Karena dia bukan sekali, dua kali, tiga kali menjudi, ya kan. Jadi sebelumnya aku udah ngomong baik-baik. Tolonglah jangan menjudi kau terus. Tengoklah bajumu ini. Nggak bisa bersih bajumu ini kalau nggak ada sabun dan rinso. Ah gitu. Sampai begitu perumpamaanku bikin. Lihatlah biaya ke rumah ini. Jangan sepele kau loh. Walaupun ikan asin yang kita makan dengan sayur bayam, nggak bisa itu datang ke rumah kalau nggak ada duit kita. Masa aku aja semua kau bikin kau bebankan semua ke rumah ini? Lihatlah rokokmu aja 280 satu minggu. Masa aku aja kau bikin jadi bebannya? Itu ngomong baik-baik loh sambil minum kopi pagi-pagi gitu. Nggak berantem-berantem, nggak pernah berantem loh Bun. Baru sekali ini berantem, makanya kok bisa kayak gini. Pahit kali hidup ini Bunda. Terus Masih dicekiknya kakak. Pas iya ngomong di gitu situ. dicekik nggak? Iya di situ ku jemput dia dari tempat main judinya itu dengan alasan datang mertua dari Jakarta mau pesta di kampung. Alasanku begitu. Tolong Pak pulang dulu. Ada keluarga mertua dari Jakarta datang. Amang Serang datang dari Jakarta.
mau pesta. Aku segan di rumah. Ayolah Pak pulang. Duluan kau, katanya. Ayolah Pak, ku tungguin sampai selesai. Ku videoin dia yang main judi itu. Mm. Ayolah Pak, nggak mau dia. Udah aku tungguin satu kartu selesai, lanjut lagi. Jadi aku ambillah kartu orang itu ke tengah-tengah masuk. Aku kumpulkan kartu orang itu semua. Orang itu main ada 10 atau 12 orang itu main. Jadi kukumpulkan. Dari situ kukumpulkan, bubarlah semuanya. Duluanlah suamiku pulang naik sepeda motor. Aku juga naik sepeda motor. Ah, di situ aku nyampe rumah, lempar asbak, puar di pintu. Terus itu aku diam. Ah, terus aku jumpai dia ke kursi. Tolonglah Pak, jangan kayak gitu. Nggak mungkin lah kau terus-terus di tempat main judi. Kasihan lah Pak sama istrimu, ku gituin. Langsung dicekek aku di kursi ini. Ku ingatlah air mandianku. Tolong Pak lepaskan, aku mau mandi. Tapi tanganku posisinya masih bisa dua megang tangan dia itu. Belum seperti yang di dapur tadi. Ah, pergi kau dari rumah ini. Nggak ada hakmu di rumah ini. Keluar kau dari rumah ini. Gitu-gitulah terus omongannya. Aku nggak menyahut itu. Nggak membalas omongan itu. Namanya dia lagi marah. Tapi aku Iya. ingat air panas. Mengingat air panas di dapur. Rencana aku mandi. Kalau mandi aku mungkin dia udah lupa lah dengan masalah ini tadi. Minimal dia udah nggak emosi lagi gitulah kan. Atau aku berlama-lama di kamar mandi. Begitulah rencana aku ini. Ah, pas aku ngangkat air ini dikejar lagi Bun ke dapur, dicekek lah Oh, aku. Udah, ya udah di situlah aku terjadilah hilang. musibah itu. Iya, terjadilah musibah itu. Sebenarnya aku dari ruang tamu sudah dicekek, udah dilempar asbak. Tapi karena tanganku ada dua, melepas tangannya dia itu masih berdaya untuk memberikan napas. Kalau yang di dapur itu nggak bisa Bun, cuman satu tanganku sebelah kanan ini sudah diputar ke belakang punggungku, lalu diapakan ke dinding, dijedotkan ke dinding, baru paha kananku ditunjang, nggak bisa bergerak. Untung nggak mati aja. Kakak cuma berdua di rumah. Iya, waktu itu pas malam itu kami berdua. Oh, malam kejadiannya. Malam nggak ada orang yang melihat. Makanya aku bilang keluarganya itu hanya bisa menilai aku sengaja menyiram. Oke lah sengaja, nggak apa-apa lah dibilang sengaja. Oke lah, terserah lah orang itu mau sengaja, hanya Tuhan lah yang tahu. Tapi selama ini kan sebagai keluarga aku udah ngadu bahwasannya dia terus main judi. Aku selama ini ngadu bahwasanya aku nggak pernah dikasih hasil dari ladang untuk menambah-nambah yang ke rumah ini. Hmm. Kenapa orang itu tidak bisa uh, menyalahkan suamiku sedikit aja? Nggak Iya, mungkin keluarga menyalahkan keluarganya. Pastilah orang lain yang disalahkan. Sesalah-salahnya keluarga tetap dibelanya lah. mungkin itulah Bunda. Tapi kalau keluarga aku enggak loh Bun. Justru aku ketika aku diusir pergi ke rumah orang tuaku karena ketahuan aku menyiram suamiku dengan alasan karena main judi, orang tuaku juga ikut menyalahkanku. Hmm. Mamaku. Iya, mama aku juga ikut sampai ku jelaskan, mak aku dibuat seperti ini, posisiku seperti ini, seperti ini. Kenapa kau nggak lari? Kenapa kau mesti menyiram dia dengan air panas? Itu kan sudah kejahatan. Itu kan sudah begini. Dipaksanya lagi aku pulang ke rumah suamiku. Aku jujur nggak mau. Dipanggilnya lagi keluarga semua, keluarga dari bapakku gitu untuk memulangkanku ke rumah suamiku. Oh, Terus jangan lah. terus keluarga dari satu marga ini bilang, lah kok sampai separah itulah kau Inang menyuruh anakmu pulang ke rumah suaminya, udah digitukan dia, udah dicekek-cekek dia. Kalau mati anakmu ini siapa yang rugi? Kan udah sampai begitu. Memang ya udahlah. Ngeri aku Bunda. Nggak ada orang seperti aku ini di dunia ini, nggak ada. Hanya bisa merasakan penderitaan. Makanya aku bingung, ini karma apa ya Tuhan? Apa karma ini? Apa ini? Tolonglah, kalau karma yang harus dibayar, oke, saya terima. Tapi tolonglah jangan sampai ikut anak-anak. Jadi korban, kasihan. Bahkan aku nitip uang jajan anaknya aja. Anaknya perempuan itu baik. Sering bantu-bantu aku di rumah. Nggak dikasih loh sama bapaknya. Aku kasih uang jajannya untuk ya
Kadang ku kasih 100 atau 50.000 gitu, nggak dibolehin. Padahal aku itu ku jumpai langsung ke sekolah. Ini uang jajan kau ya nang, nggak bisa, nggak dibolehin sama bapaknya. Dimarah bapak kami mak, katanya. Niat kita baik, niat kita tulus, tapi kok kayak gitu balasannya. Mm-mm. Sekarang kakak fokus ke diri kakak lah. Tadi kan bacaannya kan. Iya bu, fokus juga. Semoga lah doakan, bantu aku pun doain. Mm. Untuk melupakan dia ya kan. Sebenarnya melupakan tuh nggak bisa karena kita nggak didesain untuk melupakan. Kita didesain untuk mengingat malahan. Itulah susahnya ya, memori otak ini nggak segampang membalikkan telapak tangan untuk melupakan semua kenangan memori yang itu yang sakit itu ya. Iya. Proses waktu itu butuh waktu yang cukup lama kak. Nggak cukup waktu 6 bulan kakak udah bisa melupakan dia, belum. Ada juga orang yang prosesnya 2 tahun, 3 tahun baru bisa benar-benar lupa. Benar-benar ikhlas, merelakan. Iya, pastilah itu pun kayak aku dulu sama suamiku yang mengkhianati perkawinan kami tuh bertahun-tahun juga melepaskan, tapi namun untuk kembali nggak mau karena dia udah menikah. Ya kan, kecuali dia nggak menikah barulah kita bisa berusaha mengambil hati suami kita. Ini kawin dia sama orang, nggak mungkinlah kita mau balik lagi sama dia. Paling sedihnya dari suamiku juga, dari mantan suamiku, dari bapaknya anakku satu nggak ada yang mau sama bapaknya, semua sama aku. Dari dulu memang selalu tuh jadi tulang punggung loh bunda. 4 anak selalu saya semua yang menyekolahkan, membesarkan. Saya suruh pergi ke rumah bapaknya, malah dihajar sama mama tirinya sampai putus sapu mengusirnya. Pas bapaknya gak ada di rumah gitu. Padahal aku tuh bukan suruh minta duit, minta apa gitu. Enggak. Pergi kalian ke rumah bapak, bertahu kalian siapa bapak kalian. Karena kan dari kecil orang ini udah sama aku. Jadi nggak mungkin lah anak ini siapa bapak aku mak, nanti suatu besar kan udah besar aku suruh pergi sendirian ke sana, malah dihajar pulang dari sana mak, aku dihajar mama tiri itu mak, dipukul sampai putus sapu. Datang dia bawa badan biram-biram. Sebenarnya kalau ku bawa ke permasalahan ku penjarakan bisa aja istrinya itu, tapi batin bicara begini ya udahlah. Penganiayaan kan? Iya, itulah resikonya punya mama tiri nang. Makanya jangan sampai kalian merasakan apa yang kurasakan gitu. Udah kau tahu kan sakitnya. Jadi apa kata bapak? Aku diongkosi disuruh balik lagi ke rumah mama. Baliklah kau nang ke rumah mamamu. Jangan lagi di sini. Oh gitu kata bapak. Iya, ya udah. Kan anak itu yang penting kan tahu. Oke gini mama tiri. Jadi kalau enggak ku suruh mana tahu dia kayak mana mama tiri. Taunya melawan aja dengan orang tua ya. Sementara kita sama anaknya suami kita ini, kita ingat yang baiknya itu, kita datangi ke sekolah, kita titip uang jajan siapa yang lewat dari orang kampungnya, tolong kasihkan dulu ini sama si Ayu, namanya Ayu ya kan, tolong ya nang kasih uang jajannya ini ya. Kadang aku ingat anaknya itu nangis. Kenapa aku menangis? Karena ada kebaikan yang ku rasakan. Dulu kami bersama sama anaknya itu selalu bantu-bantuin nyuci piring, nyuci kain, nyuci apa beres-beres di rumah lah. Kita pergi jualan, rumah sudah bersih. Walau kadang-kadang ada kebandalannya, itu hal yang lumrah namanya anak-anak kan. Kalaupun kita marahin nggak merepek, nggak melawan, otomatis kita kan terbayang anak kita melawan, apa kita bela? Enggak, kita salahkan, kita hajar lagi. Tapi kita kasih uang jajan dimarahin, nggak boleh. Itulah pun yang kurasakan.
Hmm. Sakit. Bunda orang mana? Orang Sumatera juga, Kak. Sumatera mana itu? Jambi. Oh, Jambi. Iya, suamiku ini dulu tinggal di Jambi loh sama istri yang pertama. Di mana? Itulah Jambinya ini kurang paham aku loh, masuk pedalaman. Meninggal dari situ kakak ipar itu, satu margaku pula. Si Marmata. Jambinya Jambi di mana nggak ingat aku itu. Eh Keritang apa? Jambi juga Keritang ya? Keritang mana? Keritang atau Kerinci? Keritang kayaknya, di Keritang. Keritang, ya entahlah itu, di Keritang. Itulah itu. Keritang namanya Bunda. Kalau sekarang kakak menurut diriku fokus ke kesehatan aja dulu. Iya, Jaga Bi. kesehatan, jaga pikiran, jaga makanan. Iya, Bi. Oke, Kak. Makasih Semangat. banyak. Mm-mm. Kirimkanlah yang aku bilang itu. Ya, Bun. Hah? Kenapa, Kak? Kirimkanlah yang ku bilang itu. Apa? Rasa terima kasihku sama Bunda. Ada-ada aja. Gak usah. Simpan aja. Makasih lah ya, banyak rezekimu ya Bun. Sehat selalu Iyalah, keluarga. kakak juga banyak rezeki kakak. Sehat-sehat terus. Amin. Sebenarnya banyak sih kisah yang kayak kakak-kakak ini. Berjuang sendirian, jadi tulang punggung, mau nggak mau menghidupi diri sendiri banyak. Tapi yang kayak kakak ini ada sedihnya juga. Karena disalahkan tadi tanpa melihat mana yang benar mana yang salah. Sebenarnya kakak membela diri tadi kan. Ya. Semua orang berhak membela diri sendiri loh Kak. Sekalipun itu di dalam keadaan yang sangat-sangat terpuruk. Hmm. Ini kita bukan di dalam keadaan yang terpuruk. Lagi ngangkat air untuk mandi. Tapi asik juga dicekek. Sementara dari ruang tamu sudah dicekek. Ya. Emangnya kita ini manusia apaan? Nggak bisa bela diri. Masa kita disiksa terus, kita diam, dimatikan juga kita diam, nggak bisa melawan? Mm-mm. Nggak mungkin lah. Makanya semoga lah orang itu sadar, itu aja. Aku nggak ingin orang itu menuai dengan apa yang dia perbuat. Baik keluarganya itu yang menyalahkan aku. Kumohon jangan sampai dirasakan keluarganya seperti yang kurasakan. Cukup aku. Aku ikhlas seperti ini. Asalkan keluarganya jangan menuai apa yang mereka lakukan sama aku. Janganlah. Karena orang itu sampai bersumpah loh. Bersumpah. Tidak akan. Karena suamiku kan pada saat itu juga diusir. Tidak akan pernah balik lagi ke sini suamiku gitu. Ternyata 2 minggu balik. Bersumpah orang itu sama aku. Hanya untuk mengusir seorang perempuan seperti aku ini. Yang banyak berkorban di dalam keluarga itu. Orang itu bersumpah. Orang itu punya anak perempuan. Ya, dan akhirnya ya semoga sumpah itu jangan sampai terjadi. Cukup aku aja yang merasakan. Aku ikhlas. Asal jangan dirasakan orang itulah apa yang kurasakan. Sakitnya nggak bisa diukur loh secara materi. Ya namanya terusir itu kita ngangkat barang sampai 3 mobil kol diesel yang besar itu Bunda. Sampai 3 mobil lah, 3 kali lah mobil datang ngambil barangku dari rumah itu. Aku mohon-mohon supaya suamiku tidak diusir juga. Tidak boleh di kampung ini katanya. Harus diusir dua-duanya katanya. Ternyata 2 minggu balik. Dikasih ikan emas kepada suamiku di hadapannya. Menangis nggak batinku di situ? Orang yang mengusir tadi
Di situ pulang suamiku bawa ikan mas yang diarsik. Kami kan orang Batak, Bunda. Ya diarsik ya. Iya, kayak macam upa-upa lah gitu. Karena dia udah pulang, udah supaya nggak terjadi lagi kayak macam buang sial lah istilahnya, mengupa-upah gitu. Iya iya iya. Aku menangis nggak Bunda melihat itu. Orang itu baru bersumpah. Belum kering lagi bibirnya bersumpah bahwasannya suamiku tidak akan bisa balik kampung. Ternyata di situ pulang, dia orang itu bawa ikan mas, bawa nasi, mengupah-upah. Dengan perjanjian tidak boleh istrinya datang ke rumah itu. Sedih nggak Bunda? Ada penderitaan orang lain seperti yang kurasakan itu? Mungkin ada, lebih parah pun ada kan Bun? Ada. Iya. Lebih parah Lebih pun parah ada. ada. Orang punya ujiannya masing-masing. Nah itu. Kok itulah yang kupikirkan terus. Kok itulah yang, aduh pengen, kenapalah, apalah salahnya Tuhan kami berjumpa sekali. Ceritalah kami panjang lebar maunya. Saling cerita, kenapa kau setega itu membuat aku seperti ini. Apa kau nggak ingat dulu kayak mana kau mendapatkan aku? Ah itu yang kuinginkan Bunda, cerita kami. Karena waktu itu nggak ada waktu cerita. Aku mengadu sama keluarganya, aku kira bukan mengusir, ternyata mengusir. Aku ngadu sama keluarganya supaya suamiku cepat-cepat dibawa berobat ke rumah sakit. Hmm. Bayangkan dari kampung Samosir itu dingin, dikirim ke Medan. Di Medan kan panas. Apa nggak makin melepuh? Apa mesti yang terbakar itu, yang terluka itu harus ke Medan? Di sini juga banyak rumah sakit, banyak obat kampung yang bisa mengobati yang terluka, yang panas, yang melepuh. Mungkin luas lukanya mungkin nggak? Dari leher sampai ke punggung Bunda. Oh, luas lah itu Kak dari leher sampai ke punggung. Iya. Oke Kalau Kak, terima kasih sudah berbagi cerita di sini. iya Bunda. Makasih banyak ya Bun, udah banyak kali mendengar curahanku. Iyalah, kadang Belum kalau kita curhat tuh agak lega karena kayak mentransfer energi, entah sesuatu yang menyakitkan, jadi agak plong ya. iya Bun. Mm. Sehat selalu Bunda. Iya kakak juga.